Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Minggu ini saya mau menjelaskan tentang operasi teknik kimia 1 yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi agitation ya. Agitation and mixing and power requirements ya di halaman 154 sampai 178 yang bisa kamu lihat di video sebelumnya. Lalu materi selanjutnya sebenarnya ada 3, transportasi zat padat. Yang ketiga adalah vapor liquid separation, lebih tepatnya sih distilasi. Ini saya sudah merangkumkan tentang operasi teknik kimia 1, operasi teknik kimia 2, dan operasi teknik kimia 3. Hari ini, siang ini saya akan, maksudnya video kali ini saya satu dulu, nanti saya akan lanjutkan karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu ya. Tapi harapan saya sih hari Selasa atau Rabu udah selesai semuanya, karena saya sedang mencicil ya, karena halaman untuk materi yang sekarang adalah vapor liquid separation itu 655 sampai 681 dan baru saya garap sampai 664, tapi sebenarnya agak cepet lah, sekitar 17 halaman tuh bisa cepat ya. Nah, kenapa bisa lama? Saya mohon maaf sebelumnya karena harus saya bahas ulik ya, karena saya harapannya kamu bisa paham dengan video ini sebagai bentuk WFH ya. Enggak, sebenarnya saya nggak ada urusan dengan WFH. Memang dari kemarin metode mengajarnya dengan pembelajaran via video yang saya taruh di YouTube, dan juga nanti endingnya sih untuk ke teknik kimia ketika sudah bernilai rupiah ya. Dan harapannya nanti akan saya kasih tahu guidance-nya, kalau ada iklan jangan di skip, itu ternyata benar ya. Jadi mohon kepada mahasiswa saya yang nonton ini, nanti saya juga akan memberikan pemberitahuan juga kepada kalian semua, baik angkatan 18 maupun angkatan 19. Oke, saya langsung fokus ke operasi teknik kimia 1. Sebenarnya materinya itu ada transportasi fluida, filtrasi, sedimentasi, transportasi zat padat, distilasi dasar, dan pencampurannya itu mixing. Sedangkan di operasi teknik kimia 2 ada perpindahan panas, evaporasi, kristalisasi, evaporasi sama kristalisasi, pengeringan, absorpsi AD ya, dan humidifikasi. Sedangkan operasi teknik kimia 3 itu adalah ekstraksi padat cair atau dikatakan leaching. Leaching itu di gula pasir ya nanti ya. Absorpsi pakai B, dan stripping itu ada di halaman 681, di situ kasih tahu. Dan yang terakhir ada distilasi biner dan multikomponen. Nah, distilasi itu akan dipecah penjelasannya, distilasi dasar dan distilasi biner dan multikomponen. Kenapa? Seingat saya Penske, terus juga ada yang menghitung jumlah trace segala macam dan nomor keberapa kita memberikan umpan, itu ada di distilasi di operasi teknik kimia 3 ya. Takut saya salah menangkap ya, maksudnya kan itu memori dahulu ya, sekitar 12 tahun yang lalu, tapi saya ingat sekali itu harus dipangkas ya. Nah, jadi untuk memastikan apa yang saya bahas itu sesuai dengan yang ada di kurikulum ya, jadi saya plottingkan materinya agar kalian paham nanti di OTK ini kalian belajar apa. Dan di materi-materi ini saya kasih tahu bahwa materi ini sudah pernah dibahas di mata kuliah apa, jadi kamu ulik lagi, tapi saya tetap akan memberikan guidance ke kamu agar kamu tidak terlalu jauh ya. Kalau misalkan belum diajarkan atau apa ya, tidak terlalu jauh, dan akan saya ajarkan kembali di sini. Oke, karena ini sudah ya, jadi minggu ini maksimal lah Rabu lah ya, karena nyicil ya, menjelaskan distilasi dasar di 655 sampai 681 ya. Oke, saya langsung ke 655 ya, ini saya langsung klik aja. Jadi 655 itu adalah halaman yang ada di PDF. Oke, proses ini kan vapor liquid separation process. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan vapor strip liquid ya ceritanya. Jadi tidak bisa diartikan liquid vapor ya segala macam. Dan di sini saya mau menjelaskan bahwa di sini saya mau tetap vapor ya vapor. Kenapa? Nanti kamu akan ada ketemu dengan steam. Ya takut bingung ngejelasinnya saya ya, karena ini juga uap air, masanya uap ya, vapor juga uap gitu. Vapor itu uap, steam itu uap air. Jadinya membingungkan nanti mengartikannya. Jadi saya kalau vapor tetap vapor ya. Paper, itu paper yang lain, itu lada ya, mohon maaf ya. Jadi di sini ada vapor liquid separation process atau proses pemisahan vapor liquid. Ini saya ulang lagi yang tadi penjelasan di atas, balikin ke sini.
Jadi yang ini akan menjelaskan di halaman 655 sampai 681 distilasi dasar. Nah, di mana distilasi dasar itu yang akan dibahas itu adalah ini kan bab 11. Jadi 11.1, 11.2, 11.3. 11.1 akan dibagi 2 poin, 11.2 tidak ada poin. 11.3 akan diganti menjadi 5 poin ya di sini ya. Sebentar ya. Oke, balik lagi, mohon maaf ya. Jadi nanti akan dijelaskan dulu ya untuk 11.1 yaitu hubungan kesetimbangan uap. Nah, ini ada yang belum saya ubah ya ininya. Karena begitu sudah di jalan, saya baru memberikan dia papor ya. Mohon maaf ya kalau Inggrisnya papor ya papor aja saya bilang ya, Inggrisnya Indonesia ya. Gak enak ya, kita kan di Indonesia ya, yang penting tuh ngerti dulu, tapi kalau di luar baru ngomong yang agak bener ya. Nah, di Vapor Liquid Equilibrium Relations ini ya, kita akan membahas aturan fasa, hukum Rolle, terus titik didih dan kurva XY. Di 11.1a ada aturan fasa dan hukum Rolle. Nah, di sini diartikan bahwa sebagaimana dalam sistem gas liquid, kesetimbangan dalam sistem vapor liquid dibatasi oleh hukum fasa. Persamaan 10.2 strip 1. Maksudnya hukum fasa persamaan 10.2 strip 1. Ini maksudnya ya. Sebagaimana sebuah sampel, kita sebaiknya menggunakan ammonia water. Nah, water di sini saya tetap water karena air. Nah, itu dia. Kalau air saya artikan udara, tapi kalau air water, saya tetap artikan water ya. Jadi nggak nangkep saya, jadi nggak kemana-mana maksudnya. Kita penyamaan suhu dulu ya. Sebagaimana sebuah sampel, kita sebaiknya menggunakan ammonia water, sistem vapor liquid. Jadi ammonia water ini merupakan suatu contoh sistem vapor liquid. Nah, jadi kalau dituliskan ammonia water, amonianya A, water itu adalah komponen B. Jadi urutan ya, urutan. Jadi jangan mengartikan ammonia water berarti H2O amonia, bukan ya. Jadi urut kalau di Inggris itu artinya ya. Ammonia water, amonia adalah A, water adalah B. Dianggap seperti itu sama dia dibuatkan di sini kode apa ya? Rules-nya ya. Aturan mainnya. Untuk 2 komponen dan 2 fasa, F dari persamaan 10.2 strip 1 adalah 2 derajat kebebasan. Nanti ini dijelaskan ada di halaman selanjutnya ya. Jadi adalah 2 derajat kebebasan. 4 variabel adalah suhu, tekanan, komposisi Ya dari amonia dalam fasa vapor, dan komponen Xa, komponen amonia dalam bentuk Xa dalam fasa liquid. Jadi di sini kamu bisa mengetahui bahwa kalau dia menuliskan Ya itu dalam keadaan vapor. Tapi kalau XA, X aja ya maksudnya X ya, itu dalam keadaan liquid. A itu hanya sebuah komponen ya, komponen A, komponen B, segala macam. Nah, komposisi water B, yang tadi di sini kita katakan B, pasti tetap ya di sini jika Ya atau Xa ditetapkan atau disebutkan. Karena Ya ditambah YB sama dengan 1,00, arti kata 1 ya. Dan XA tambah XB adalah 1. Nah, jika tekanan itu tetap fix ya, hanya lebih dari 1 variabel yang dapat diukur ceritanya. Ini nanti akan dibahas lebih enaknya di derajat kebebasan ya nanti ya di F di halaman selanjutnya. Nah, jika kita mengatur komposisi liquid, suhu dan komposisi vapor, jika kita mengatur komposisi liquid, suhu dan komposisi vapor diatur secara otomatis. Tadi kan ada 3 di sini, ada 4 komponen yang kita bisa atur ya, suhu, tekanan, komposisi dalam keadaan uap, dan komposisi dalam keadaan komposisi dalam keadaan vapor dan komposisi dalam keadaan liquid. Jadi ini maksud dia jika kita mengatur komposisi liquid,
Suhu dan komposisi vapor diatur secara otomatis, itu buat nyari tekanan jadinya. Kalau satu kita tetapkan, dua itu otomatis, satu kita temukan, karena totalnya kan 4 ya. Di sini dikatakan 4 variabel. Nah, sebuah hukum ideal, hukum Rolle, dapat digambarkan untuk fase vapor liquid dalam kesetimbangan. Ini rumusnya ya. Dimana ini P kecil ya. P kecil itu PA, tekanan parsial komponen A dalam vapor. Satuannya Pascal, kamu bisa juga pakai ATM. Terus ini P yang besar ya. PA, tekanan vapor murni A dalam Pascal ATM. Pascal atau ATM maksudnya. Dan XA adalah fraksi mol A dalam liquid. Hukum ini dapat ditujukan untuk larutan ideal. Seperti apa sih larutan ideal? Benzena toluen, heksana heptana, metil alkohol dengan metil alkohol dengan etil alkohol, yang biasanya bahannya sangat mirip satu sama lain. Oke, di sini ya. Sejumlah sistem yang merupakan larutan ideal atau non-ideal mengikuti hukum Henry dalam larutan dilusi. Dilusi ini encer. Oke, kita masuk ke bahasannya yang kedua di sini ya. Poin yang kedua dari subbabnya ya. Tadi kan di atas ini kita aturan fasa dan hukum Rolle. Ini diagram titik didih dan kurva XY ya sekarang. Nah, di sini di diagram titik didih dan kurva XY itu dia membahas lah ya, kita bilang kerap hubungan kesetimbangan vapor liquid untuk sebuah campuran biner A dan B diberikan karena diagram titik didih ditunjukkan di gambar 11.1/1. Untuk sistem benzena itu A, tolumen itu B, ketika tekanan totalnya 101,32 kilopascal. Ini nih setara 1 ATM ya ceritanya. Ini kalau tekanan total itu P, nanti dijelaskan di bawahnya ya. Oke lah saya. Garis teratas adalah garis vapor tersaturasi. Tersaturasi itu jenuh ya. Jadi kalau garis vapor jenuh itu dia geser dikit, ngembun itu ya. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Denny saat kita pelatihan HISIS ya. Jadi dia bilang saturasi jenuh, terus tekanan absolut ya, tekanan murni, dia tekanan murni parsial, segala macam ini. Jadi garis teratas adalah garis vapor tersaturasi jenuh, garis titik du itu adalah embun ceritanya. Jadi garis teratas adalah garis vapor tersaturasi garis titik embun. Dan garis terendah adalah garis liquid jenuh, garis titik didih. Jadi kalau dia vapor, geser dikit aja kalau dia udah jenuh ya, itu jadinya embun, dew point. Tapi kalau dia liquid jenuh, naik dikit aja dia mendidih menjadi gas atau uap di sini dikatakan, ya. Makanya sini garis titik didih. Ini mirip dengan pertanyaan yang pertama yang ditanya-tanya Pak Denny pertama kali. Kalau liquid jenuh itu apa? Dia bilang ya. Dia bilang di atas atau di bawah kurvanya ya. Nanti kelihatan di kurva yang ini ya, ada di mana ya? Sebentar. Ini dia ya. Sebentar ya ke sini ya. Ini saturated vapor line. Jadi ini kalau gerak dikit jadi apa? Jadi embun. Kalau yang bawah garis liquid jenuh, geser dikit dia jadi mendidih ya. Jangan ngelihat ini liquid. Liquid ini bukan ya. Sedangkan yang di dalam adalah campuran ya, uap, vapor dan liquid. Kita balik lagi ya ke halaman sebelumnya. Oke, sampai sini sudah. Nih, daerah 2 fasa ya. Daerah 2 fasa berada di antara dua garis tersebut. Make sense ya dengan yang tadi ya. Oke, nih di sini dikasih tahu saturasi, uap jenuh, ngembun, liquid jenuh, mendidih ya. Di gambar 11.1/1, jika kita memulai dengan sebuah campuran liquid dingin,
komposisi XA1-nya 0,318 dan campuran panas itu akan mulai mendidih pada suhu 98 derajat Celcius. Berapa Kelvin? 371,2. Dan komposisi vapor pertama dalam kesetimbangan dia dapatnya YA1 0,532. Nah, kok bisa tahu sih? Coba ya kita ambil ya, XA-nya 0,318. Mana nih? Sorry, ke bawah. Kita ambil nih. Ini saya anggap 0,318 nih yang daerah sini nih ya. Ini saya anggap 0,318. Ya, ini dapat thread. Titik nih, sini kan ya. Kalau kita tarik garis ke sebelah untuk menuju garis vapornya, dia akan punya di sini berapa nih? 0,5an ya. 4, 5 berapa nih? Bentar ya, saya buka buku ya. Saya punya buku hard copy-nya, jadi lebih, tapi ini beda edisi, jadi nggak masalah sih sebenarnya karena penjelasannya sama. Oh, dapatnya 0,532. Jadi sebenarnya dengan kurva kesetimbangan ini bisa dipakai, tapi lihat dulu ini kurva kesetimbangan apa? Benzen dalam ini. Nah, kurva untuk senyawa-senyawa itu banyak, digunakan sesuai dengan dianya ya. Jangan, oh ini bisa dipakai universal ya Bu. Oh enggak, ini beda-beda ya. Siapa yang punya, ya itu yang kita pakai. Bentar ya, saya taruh sini. Kita taruh sini ya. Jadi balik lagi ke yang mana ya, kata-katanya kita pindahkan lah ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini lah. Nah, kita pindahkan ke sini. Biar bacanya enak ya. Ini kalau udah action ngerekam baru ketahuan kalau itu tuh harus dilakukan. Oke, kita ulang. Garis teratas adalah garis vapor. Nah ini yang atas ya, jenuh nih, jadi nanti kan 2 poin. Nah garis yang terendah yang di bawahnya itu adalah garis liquid jenuh, garis untuk titik didih. Sebenarnya kan dia geser dia langsung didih. Daerah 2 fasa ini itu ada di antara 2 garis tersebut. Ini loh, area campuran vapor liquid maksudnya. Nih. Nah, di gambar 11.1/1 ini gambarnya, jika kita memulai sebuah larut campuran liquid dingin XA1 0,318 nih, kita tarik. Dia bilang liquid kan, tabrakin nih dengan garis liquid. Oke. Nah, sudah itu dia bilang nanti kita mau panasin dia ke suhu 98 derajat Celcius. Nah, pas ditabrakin nih, ini 98 kan, ini tabrak. Ini suhunya 98 ini diperkirakan. Setelah ditabrak, tarik garis, red. Kan dia nanya, ketika nguap vapor, berapa sih kesetimbangan dia, jumlah komposisinya. Udah itu turunin ke bawah, tarik ke bawah. Nah, inilah daerah si Y-nya karena kita tabrakan dengan garis vapor jenuh. Ya, sedangkan sini adalah garis liquid jenuh. Begitu tarik, dapatlah si 0,532 nih, kurang lebih lah dari gambar ini ya. Ini yang dimaksud dengan penjelasan ini. Nah, ketika kita meneruskan pendidihan ya, kita kalau mau nerusin pendidihan ini, kalau kita 0,318 kita pertama di sini kita mau didihin, kalau saya bilang sih rugi. Kenapa? Karena posisinya dia langsung nabrak ke sini ya. Saya bilang ya rugi kalau ini. Komposisi A akan berpindah ke kiri karena YA-nya lebih kaya dari A. Iya benar. Saran saya pertama kali nih lihat nih, lebih kalau di sini posisinya kamu kasih garis di sini ya. Misalnya kamu kasih garis di sini nih. Nih, jadi kamu ngedidihinnya nanti suhunya tinggi ceritanya. Cuma nanti komposisi uapnya di sini lebih sedikit. Kenapa bisa tahu sedikit, Bu? Ya iyalah, ini loh. Iya. Nah, ya kan? Sedikit kan? Kelihatan nggak? Jadi gini,
kita kan mau komposisinya dikit aja Bu, yang liquidnya nih, semoga uapnya jadi banyak nanti ya ceritanya. Begitu dari, tapi ngedidihinnya di atas 100 derajat Celcius, kamu nambahin panas, nambahin bahan bakar segala macam. Uapnya berapa sih? Ya udah tabrakin dengan garis vapor jenuhnya. Nggak taunya dapatnya ya berapa nih? Ya sekitar 0,1 sekian-sekian dengan modal 0,5. Ya, jadi pertama itu harus nabrak dulu dengan garis garis liquid jenuh ya. Lihat nanti kita manasinnya di suhu berapa bisa ketahuan. Tapi kalau kamu manasin di suhu 90 ya tetap dalam bentuk liquid atuh ya. Jadi daerah sini tuh masih liquid di sini nih ya. Jadi bukan daerah ini, sini liquid, sini nih uap, tengah-tengah nih baru campuran ya. Jadi kita bisa tahu manasin dia di suhu berapa sebenarnya ya. Kalau kamu mau jaga di ruangan sampai suhunya di 95 ya udah tetap aja sih komponen itu dalam bentuk liquid ya, lama, kecuali komponennya kamu tambahin baru bisa nabrak dengan saturatednya. Nah gitu. Oke, videonya sampai di sini dulu ya, nanti lanjut ke bawahnya ya, tapi saya sampai di sini dulu ya dikit ya, nanti contohnya nanti ya, soalnya kalau contoh tuh harus agak lama dikit ngejelasinnya ya. Sedikit ya. Sistem benzena toluena mengikuti hukum Rolle. Jadi diagram titik didih dapat dihitung dari data tekanan vapor murni di tabel 11.1 strip 1 dan mengikuti persamaan ini. Jadi ini tekanan parsial komponen A, tekanan parsial komponen B itu sama dengan tekanan murni. Nah, nanti tekanan parsial komponen A itu pecahan dari tekanan vapor murni A dikalikan komponen A dalam liquid, langsung digabungkan ini hasilnya ini. Nah, nanti persamaan ini juga bisa menjadi dalam keadaan vapor. Jadi di sini tekanan parsial komponen A dibagi tekanan murni, tinggal dipecah lagi ya. Jadi bisa pakai rumusnya itu 3, tergantung kondisi nanti data apa yang kamu diberikan. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Saya sudah sampai di halaman 664 baru ngejelasin sampai sini saya ya. Oh sorry bukan 664 ya, baru sampai sini saya ngejelasinnya ya. Tadi karena ada pekerjaan lain jadi saya ya gitulah ya. Nih, seru loh kalau menurut saya materi ini. Semoga kamu bisa lebih semangat di rumah dengan mendengarkan video ini. Dan jangan hanya ngeliat PDF ini ya, di print agar kamu lebih leluasa. Kalau saya sih bilang gitu karena ini ya. Oke, dari situ silakan like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya dan tetap sehat di rumah. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di channel DCU dan selamat pagi.